Everyone, my name is Dick Juan Valentino. So in this video, I'm going to interpret the YouTube video entitled How to Learn and Remember Vocabulary from YouTube channel English with Lucy into Bahasa Indonesia. So let's get started. Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. So what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip out my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. So when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. So ideally, you need to do this diary
every day. Make it a part of your life and a part of your routine. So, what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately, when it doesn't know, alert, you write that word down, and then you know that you're going to search for it later. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process, because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. For many of you, this might not work. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. Oke, pertanyaan cepat. Mengapa kamu menggunakan burung pigeon sebagai contoh utama sepanjang video ini? Jangan khawatir tentang itu, nanti juga akan baik-baik saja. Jadi, jika kamu bertanya kepada guru bahasa, bagaimana caranya meningkatkan kosakata, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang mirip, seperti membaca buku, menonton film, berbicara dengan penutur asli, melakukan latihan kosakata, dan itu diulanginya berulang-ulang. Semua poin itu valid. Dan ketika aku belajar bahasa Spanyol, aku berhasil memperluas kosakataku dengan sangat cepat. Dan ini berkat sebuah metode yang aku buat untuk diri sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, tetapi aku mengidentifikasi kebutuhanku dan menciptakan sebuah solusi. Aku butuh sesuatu yang bisa dilakukan sedikit demi sedikit setiap harinya. Dan aku akan menjelaskan bagaimana kamu bisa melakukan metode ini juga. Metodeku ini akan membantu melatih otakmu untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua itu. Jadi, apa langkah pertamanya? Nah, ketika kamu bangun di pagi hari dengan cara tertentu, kamu perlu mengingatkan dirimu bahwa hari ini aku akan mencari kata-kata yang belum aku ketahui terus-menerus. Jadi, apakah kamu menaruh poster di pintu rumah, sticky note di kulkas, pengingat HP, apa saja untuk mengingatkan bahwa hari ini aku harus mencari kata-kata baru. Jadi, sejak kamu meninggalkan rumah, kamu perlu mencari kata-kata yang tidak kamu ketahui. Coba mulai memikirkan dalam bahasa yang kamu pelajari itu. Bagiku, itu adalah bahasa Spanyol. Jadi, aku berpikir dalam bahasa Spanyol, aku melihat seekor paloma atau burung pigeon. Oke, aku tahu itu satu kata. Aku melihat halte bus. Aku tidak yakin bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi aku segera mengambil ponselku, menuliskannya dalam bahasa Inggris, dan kemudian aku melupakannya dan terus melakukannya sepanjang hari. Jadi kamu terus-menerus mencari apakah aku tahu itu dalam bahasa Spanyol? Ya, aku tahu. Tinggalkan itu. Apakah aku tidak tahu itu dalam bahasa Spanyol? Ya, aku tidak tahu. Tulis semuanya atau kamu catat semuanya. Kamu mungkin akan mendapatkan 5 kata di akhir hari. Bisa 20 kata, tergantung tingkatmu dan juga di mana kamu berada. Dengan melakukan ini, kamu melatih otakmu untuk terbiasa berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua itu. Dan itu akan membantumu menuju kelancaran. Lalu, kamu juga harus membuat daftar di ponselmu dari semua hal yang telah kamu lihat sepanjang hari, yang belum kamu tahu bagaimana cara mengucapkannya. Bagian pentingnya, datang ketika kamu pulang ke rumah di malam hari. Jadi ketika kamu ketika kamu pulang dari kerja atau kuliah saat hari itu, kamu perlu meluangkan beberapa menit untuk membuat diary kata-kata. Aku menggunakan buku catatan karena aku suka menggunakan 2 halaman per hari.
Jadi aku menuliskan tanggal, aku menuliskan kalimat singkat tentang apa yang aku lakukan hari itu, dan kemudian aku melihat kata-kata yang tidak aku ketahui hari itu di ponselku, dan aku menambahkannya ke diaryku. Jadi kata-kata yang aku lihat hari itu misalnya pigeon, litter, bus stop, jewelers, dan skyscraper. Dan aku tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata itu dalam bahasa Spanyol. Jadi aku lanjutkan ke halaman berikutnya. Aku mencari kata pertama itu, pigeon, di dan ini komputerku dan aku menggunakan situs seperti Word Reference. Aku mencari kata pigeon dan aku mendengar pengucapannya, Paloma. Bagus, dan itu sesuai, yaitu Paloma. Lalu aku menambahkannya ke diary kataku. Salah satu kata yang aku tidak tahu adalah skyscraper. Jadi aku menggunakan word reference untuk mencari size skyscraper dan aku mendengarkan pengucapannya. Rascavielos atau Rascavielos dengan huruf besar di awal. Dan aku menambahkannya ke diaryku dan begitu seterusnya. Dan aku terus melakukannya sampai daftar itu penuh. Dan kemudian aku memiliki daftar definitif semua kosakata baru yang aku lihat saat hari itu. Jadi, idealnya kamu perlu melakukan diary ini setiap hari. Jadikan bagian dari hidupmu dan rutinitasmu. Jadi, apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan mengikuti proses ini dan metode ini adalah melatih otakmu untuk terus melihat dan memastikan bahwa ia mengetahui kata-kata dalam bahasa kedua itu dan segera ketika tidak tahu, kamu catat kata itu dan kemudian kamu tahu bahwa kamu akan mencarinya nanti. Menarik untuk melihat kembali dari kata-katamu setelah berbulan-bulan melakukan proses ini, karena kamu melihat kata-kata dan berpikir, "Ya Tuhan, aku tidak percaya, aku tidak tahu bagaimana mengucapkan kata itu." Pagi berikutnya setelah menyelesaikan diary kemarin tadi malam yang sudah kamu tulis, kamu akan langsung melihat, "Oh, skyscraper, Rascavielos, pigeon, paloma." Kamu terus-menerus itu ada di benakmu dengan cara mengulang-ulangnya. Setelah kamu melatih otakmu untuk berpikir dan memproses dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk menguasai kata-kata dan juga untuk mengidentifikasi di mana kosakatamu yang kurang. Mungkin bagi bagi banyak dari kalian mungkin ini tidak berhasil, tetapi coba saja. Jika berhasil, aku ingin mendengar cerita suksesmu. So, uh, that's all. They interpret into bahasa Indonesia from YouTube video how to learn and remember vocabulary. My name is Dick John Valentino and thank you.